Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Dian Bujrahayu NPM 078 dan Husnul Khotimah NPM 082. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang prinsip dasar analisis teknikal. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah suatu metode peramalan pergerakan instrumen finansial di waktu mendatang berdasarkan pada perekonomian, politik, lingkungan, dan faktor relevan lainnya, serta statistik yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran instrumen finansial tersebut. Analisis fundamental mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang menentukan nilai intrinsik suatu instrumen finansial. Apabila penawaran meningkat tetapi permintaannya tetap, maka harga pasar akan meningkat, begitu sebaliknya. Kemudian, analisis teknikal adalah suatu metode meramalkan pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan, dan indeks harga saham gabungan. Analisis teknikal lebih memperhatikan pada apa yang telah terjadi di pasar daripada apa yang seharusnya terjadi. Para analisis teknikal tidak begitu peduli terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pasar sebagaimana para analisis fundamental, tetapi lebih berkonsentrasi pada instrumennya pasar. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan analisis teknikal. Beberapa kekuatan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis teknikal dapat digunakan secara luas hampir ke semua pasar modal di seluruh dunia. Yang kedua, grafik dapat digunakan untuk menganalisis untuk satuan waktu jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Yang ketiga, banyak terdapat alat-alat analisis teknikal dan teknik yang tersedia untuk digunakan sesuai kebutuhan di berbagai sektor pasar yang berbeda. Yang keempat, prinsip dasar analisis teknikal mudah dipahami dan analisis teknikal lebih memperhatikan pada kejadian senyatanya di pasar. Yang terakhir, analisis teknikal dapat menggunakan data secara akurat dan setiap saat tersedia di RTI atau IMQ. Kemudian beberapa kelemahan analisis teknikal yaitu yang pertama, analisis teknikal menganggap bahwa sifat manusia adalah konstan sehingga pola kecenderungan akan selalu berulang. Bagaimanapun juga terdapat batasan bahwa masa yang akan datang merupakan cerminan masa lalu. Yang kedua, analisis teknikal memperhatikan tingkat kemungkinan suatu kejadian akan terjadi, bukan kepastian dari kejadian tersebut. Yang ketiga, beberapa analisis teknikal modern berdasarkan pada konsep matematik dan statistik yang cukup kompleks sehingga menganalisis dengan perangkat lunak komputer sulit dihitung dan tidak mudah untuk memahami hasil keluarannya atau output. Yang keempat, untuk keberhasilan analisis teknikal, maka informasi yang dipakai harus akurat dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar. Ada 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama, segala didiskontokan dan digambarkan dalam harga-harga pasar. Para analisis teknikal percaya bahwa semua pengetahuan tanpa menghiraukan jenisnya, entah itu fundamental, ekonomi, politik, psikologi, atau lainnya, sudah tergambar di dalam harga-harga pasar. Para analisis teknikal tidak seperti para analisis fundamental merasa sia-sia untuk mempelajari laporan keuangan perusahaan, laporan rugi atau laba, laporan dividen, perkembangan industri, dan data lainnya dalam menentukan nilai suatu saham atau instrumen pasar lainnya. Pergerakan harga saham adalah gambaran sederhana dari perubahan dalam penawaran dan permintaan. Para analisis teknikal tidak peduli pada kekuatan pokok perubahan dalam permintaan dan penawaran tersebut, tetapi mereka lebih tertarik pada apa yang terjadi. Apabila permintaan lebih besar dari penawaran, maka harga akan meningkat. Sebaliknya, bila permintaan lebih kecil daripada penawaran, maka harga akan menurun. Prinsip yang kedua yaitu harga-harga bergerak dalam suatu kecenderungan yang terus berlangsung. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran menunjukkan suatu kecenderungan dalam pergerakan. Suatu pergerakan adalah suatu kecenderungan yang tetap utuh sampai kecenderungan tersebut berhenti. Sebagai contoh, apabila harga suatu saham bergerak naik, maka kenaikan tersebut akan berlanjut sampai terjadi pembalikan yang jelas.
Begitu juga jika harga saham bergerak turun, penurunannya akan berlanjut sampai terjadi pembalikan. Harga pasar saham bergerak dalam cara yang sama. Pertama, harga pasar saham mulai bergerak ke satu arah, kemudian naik atau turun, dan menciptakan suatu kecenderungan. Bahwa kecenderungan berlangsung sampai harga bergerak lambat dan memberikan tanda sebelum akhirnya harga tersebut membalik bergerak ke arah yang berlawanan. Pada titik pembalikan tersebut menunjukkan bahwa suatu kecenderungan baru akan terjadi. Prinsip yang terakhir yaitu kejadian pasar selalu berulang. Grafik harga pasar saham dari waktu ke waktu menunjukkan suatu pola tertentu yang dapat dilihat. Pola-pola tersebut mempunyai arti yang dapat dibaca untuk memungkinkan pergerakan harga di waktu mendatang. Meskipun tidak mutlak, tetapi tingkat ketepatannya sangat tinggi. Secara umum, sifat manusia mempunyai kecenderungan bereaksi terhadap situasi yang mirip dengan cara yang sama. Sebagai suatu aturan, manusia akan bertindak sama sebagaimana mereka telah melakukan di waktu yang lalu. Oleh karena pasar saham merupakan refleksi tindakan manusia pelaku pasar saham, maka para analisis teknikal mempelajari untuk menentukan bagaimana pelaku pasar saham akan bereaksi dalam kondisi tertentu, sehingga mereka akan mengetahui kemana harga-harga saham bergerak. Para ahli analisis teknikal menganalisis pengulangan karakteristik-karakteristik yang sama pada harga-harga saham untuk mengetahui harga pasar saham di puncak dan di dasar. Kemudian, adaptasi pasar yang berbeda dan investasi di waktu mendatang. Keunggulan analisis teknikal adalah dapat diterapkan secara efektif pada setiap perdagangan dan investasi di waktu mendatang. Para ahli analisis teknikal dapat menganalisis saham, obligasi, komoditi, dan banyak bentuk investasi lainnya untuk membeli atau menjual peluang-peluang yang terjadi. Mereka dapat melakukan hal yang sama secara harian, mingguan, bulanan, atau interval data lainnya untuk dianalisis secara teknikal bagi rentang waktu mendatang, baik itu secara perspektif waktu yang sangat pendek maupun perspektif waktu yang sangat panjang. Dan cara yang terbaik untuk menggunakan analisis teknikal tersebut tergantung pada suatu pendekatan terhadap pasar saham tersebut. Perlu diketahui bahwa setiap orang melakukan investasi secara berbeda, temperamen yang berbeda, dan jumlah modal yang berbeda. Para analisis teknikal dapat mempersepsikan perdagangan saham sesuai dengan situasi investasi individual mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.